Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Fathul Qaribul Mujib. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau akan mengalir kepada kita semua. Sebelum kita mulai, marilah kita bertawassul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina ustadina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim innallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati. Ini adalah kitab pada pagi hari ini. Pembahasan kita tentang kitab Ahkamut Thaharah, yaitu hukum-hukum taharah atau hukum-hukum bersuci. Wal kitabu, dan adapun kitab lughatan menurut bahasa, menurut arti bahasa, masdarun yaitu kalimat masdar bimakna dhammih, dengan makna menggabungkan, wal jam'i, dan mengumpulkan. Artinya dhammih dengan jam' ini dengan dua kalimat yang dengan makna yang hampir sama. Wastilahan, dan adapun menurut istilah, ismun li jinsin, yaitu nama untuk satu jenis, minal ahkami, dari beberapa hukum. Artinya yang dimaksud pengertian dari kitab itu adalah secara bahasa adalah mengumpulkan atau menggabungkan, seperti itu kalau secara bahasa. Dan menurut istilah secara umum adalah satu nama untuk satu jenis dari bermacam-macam hukum. Contohnya ini kitab Fathul Qaribul Mujib ini. Kitab ini di dalamnya ada berapa jenis-jenis hukum. Contohnya hukum taharah, ada hukum haji misalnya, pembahasan tentang haji. Ada juga pembahasan tentang salat misalnya, seperti itu. Ada berapa hukum yang digabung menjadi satu di dalam satu kitab. Amal babuh, adapun bab, yang dimaksud dengan bab adalah fasmun, maka satu nama, linau'in, untuk satu macam, mimma dakhalah, dari sesuatu yang masuk tahta dzalikal jinsi, di bawah jenis tersebut. Artinya yang dimaksud dengan bab adalah satu nama yang berada di bawah jenis di dalam hukum tersebut. Misalnya contohnya ini bab ahkamut taharah atau fasal ahkamut taharah. Itu ada di bagian-bagian hukum di dalam kitab tersebut. Wa taharatu, dan adapun taharah bi fathhi ta'ih, dengan fathahnya huruf ta, lughatan secara bahasa an-nadhafatu, yaitu bersih. Arti dari nadhafah itu adalah bersih. Wa amma syar'an, dan adapun menurut syara', hukum syara'nya, fa fiha, maka di dalam taharah,
tafasiru katsiratun, beberapa penafsiran yang banyak. Jadi banyak tafsir di dalam pengertian dari taharah. Minha, di antaranya qauluhum, dawuhnya para ulama, fi'lu ma tustabahu bihi shalah, yaitu mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan dengan sesuatu tersebut, as-shalatu, mengerjakan salat. Ai min wudu'in, seperti min wudu'in dari wudu, wa ghuslin dan mandi, wa tayammumin dan tayamum, wa izalati najasatin dan juga menghilangkan najis. Artinya yang dimaksud dengan taharah secara syar'i menurut syariat adalah banyak sekali makna, banyak sekali penafsirannya. Di antaranya adalah yang dimaksud dengan taharah menurut sebagian ulama yaitu mengerjakan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut salat itu menjadi sah. Contohnya itu sudah ai min wudu'in, contohnya dari wudu. Kemudian juga ghuslin, mandi sebelum salat untuk menjadi sah ketika orang itu junub setelah berhubungan dengan istrinya atau bermimpi atau yang lainnya, dia maka wajib mandi dulu untuk agar salatnya menjadi sah atau diperbolehkan. Wudu menjadi syarat bagi orang-orang yang mengerjakan salat agar salatnya sah. Wa tayammumin, dan tayamum bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa menyentuh air karena sakit dan semacamnya. Wa izalati najasatin, dan juga termasuk di antara yang menjadi syarat misalnya untuk diperbolehkannya salat adalah izalati najasatin, menghilangkan najis. Kalau misalnya ada najis di tubuh kita, mari dibersihkan dulu baru diperbolehkan melaksanakan salat. Juga misalnya di baju, di tempat sholatnya, itu menjadi syarat untuk diperbolehkannya sholat. Ini yang dimaksud dengan taharah. Ini adalah salah satu dari pemahaman atau penafsiran dari para ulama. Amat tuharatu, adapun tuharah dengan dhammahnya huruf ta, at-tuharatu fasmun, maka disebut satu nama, sebutan atau satu nama li baqiyatil ma'i, untuk sisa air. Artinya ketika kita membacanya dengan bahasa at-tuharatu, maka artinya adalah sisa air, itu adalah bermakna sisa-sisa air. Walamma kana al-ma'u, dan ketika keberadaan air tersebut alatan, menjadi media, menjadi alat, at-taharat lit taharati, untuk bersuci, istatradal musannifu li anwa ilmiyahi, maka mengutarakan musannif li anwa ilmiyahi, tentang macam-macam air. Faqalah, maka berkata musannif, al-miyahu, adapun air, allati yajusu, yang boleh air tersebut, ayyasihu, artinya sah, at-tathiru biha, bersuci dengan air tersebut, sab'u miyahin, yaitu ada 7 air. Yang pertama ma'us sama'i, air langit, air langit atau air hujan. Ai an-naziluh, yaitu air yang turun, minha, dari langit. Wa huwa al-mataruh. Apa air langit tersebut? Ma'us sama itu adalah air hujan. Jadi air hujan bisa menjadi media atau alat untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut itu air milhi, artinya air yang asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air hulwi, air yang tawar, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur, baik itu sumur bor, sumur pompa dan semacamnya. Wa ma'ul aini, dan air sumber, mata air. Sumur dengan, kalau sumur memang kita gali, kita bor kadang, ada yang kalau zaman dulu digali, dipacul. Sekarang sistemnya bor.
Itu disebut dengan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber, mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Wa ma'ul baradih, dan air embun. Okay. Air embun. Wa yajma'u, dan mengumpulkan hadhihi sab'ati, dengan ketujuh tersebut, qaulukah, yaitu ucapanmu, ma nazala minas sama', yaitu sesuatu yang turun, minas sama'i, dari langit, au naba'ah, atau keluar atau memancar, minal ardi, dari bumi, ala ayyi sifatin kana, atas berbagai sifat, min aslil khilqatih, dari bentuk asalnya. Jadi yang dimaksud ketujuh air tersebut akhirnya dirangkum dalam satu pembahasan, yaitu disebut dengan air yang keluar, turun dari langit dan keluar dari bumi. Summal miyahu, adapun air, tangkosimu, terbagi ala arba'ati aqsamin, atas 4 macam. Artinya dari air yang disebut tadi, air yang turun dari langit ataupun air yang keluar atau nyumber atau memancar dari bumi, dibagi menjadi 4. Masih dibagi lagi menjadi 4. Ahaduha, salah satunya, tahirun, yaitu air yang suci, fi nafsi, dalam zatnya, mutahhirun, dan mensucikan, li ghairihi, terhadap lainnya. Ghairu makruhin, bukan air yang makruh, isti'maluhu, memakainya. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Wa huwa, dan adapun air tersebut adalah al-ma'ul mutlaqu, yaitu air yang mutlak, air yang bebas, artinya tanpa, sementara tidak ada penamaan, tidak ada hal-hal yang merubahnya. An qayyidin, dari ikatan nama, mutlak dari ikatan nama, lazimin, yang lazim. Kama il-bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi, di dalam keberadaannya, mutlakon, yang mutlak atau murni. Jadi air yang disebut 7 tadi, mulai dari air hujan, air sumur, air mata air, dan juga yang tadi sampai kepada air embun tadi, ini masih dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 4 macam, Yang pertama adalah tahirun mutahhirun, artinya air yang suci dan mensucikan. Zatnya memang suci, kemudian dia bisa dipakai untuk bersuci. Ini yang pertama. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, wasani, tahirun mutahhirun, air yang suci, mutahhirun, yang mensucikan, makruhin isti'maluhu, yang makruh memakainya, fil badani, di dalam tubuh, la fis thawbi, tapi tidak makruh di dalam pakaian, untuk digunakan untuk pakaian. Wa huwa, dan adapun air tersebut, al-ma'ul musyammasu, yaitu air yang dipanas. Al-musyammasu ini yang dipanas karena terik matahari. Misalnya ada air di luar, di dalam satu wadah, atau misalnya kita punya tandon di luar, kemudian terkena sinar matahari sehingga air ini menjadi panas. Ini namanya al-ma'ul musyammasu, air yang panas karena terik matahari. Ail muskhinih, yang dipanaskan, bitaksiri syamsi, dengan pengaruh sinar matahari, bihi, dalamnya. Wa innama yukrahu, dan pastilah dimakruhkan syar'an, secara syarak, biqit'in, bila digunakan, harin, di daerah yang panas, fi ina'in muntabi'in, kalau digunakan di tempat yang panas, ini yang menjadi makruh. Fi ina'in muntabi'in, di dalam tempat yang terbuat dari, ila ina'in naqdaini, selain dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, naqdaini ini.
li sifai jauharihima, karena murninya elemen kedua wadah tersebut. Artinya begini, ada air suci mensucikan tapi makruh dipakai. Yang nomor dua. Yang pertama tadi air suci dan mensucikan secara mutlak. Suci dan mensucikan, bisa dibuat bersuci. Kemudian yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh. Contohnya air yang tadi kena panas sinar matahari, terkena matahari. Ini tidak boleh dipakai, makruh. Kemudian ada juga yang boleh tidak makruh, itu ketika wadahnya pakai emas misalnya, bejana dari emas atau perak, airnya tidak makruh, cuma wadahnya tidak diperbolehkan. Memakai bejana dari emas kan haram dan perak, tapi airnya itu tidak makruh. Maka saran saya tidak usah pakai, tidak usah dipakai. Ya. Makruhnya itu yang sangat tidak dimakruhkan itu ketika berada di tempat yang panas. Misalnya di Mekah itu, di suhu-suhu yang panas, atau mungkin kalau di Indonesia ini di daerah-daerah Jakarta yang Surabaya kota misalnya, itu kan cuacanya panas. Jadi makruh untuk memakai air panas untuk berwudu atau bersuci. Lalu bagaimana kalau misalnya di daerah dingin misalnya? Ini tidak apa-apa, karena memang di situ ada kondisi tertentu yang memang kalau misalnya kita berwudu dengan air dingin, ini sangat musyakat, sangat terganggu kita, tidak enak, misalnya wudu, ternyata ingin sholat malam, jam 2 bangun, mau ke kamar mandi, ternyata airnya dingin misalnya, karena di wilayah-wilayah pegunungan, maka tidak apa-apa ketika misalnya kita punya shower air panas misalnya, itu dipakai untuk berwudu atau untuk adus, mandi besar, itu boleh. Wa idza barada, dan apabila sudah dingin, zalatil karohatu. Dan apabila air itu setelah tadi panas, misalnya panas di luar, kemudian kondisi mendung, akhirnya air ini menjadi dingin. Yang tadi terkena air sinar matahari, kemudian menjadi dingin, maka ini sudah boleh, tidak ada hukum kemakruhannya. Sudah tidak makruh lagi. Ini kalau untuk badan, kalau untuk wudu, kalau untuk mandi. Tapi kalau untuk misalnya mencuci baju, ini tidak ada hukum kemakruhannya. Yang berlaku kemakruhan itu hanya pada kita kalau memakainya untuk badan, untuk wudu, untuk mandi atau seperti itu. Jadi kalau untuk fisawab, untuk baju, ini tidak ada masalah. Misalnya kita gira kelambi, membersihkan baju pakai air yang hangat, itu tidak apa-apa. Wakhtaron Nawawi, dan memilih Imam Nawawi adamul karahati mutlakon, tidak adanya makruh secara mutlak. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi lain lagi, yang mengarang penulis kitab Kasyifatus Syajar, syarah dari Safinatun Najah yang kita kaji kemarin, malah meniadakan. Menurut Imam Nawawi, air panas pun yang terkena sinar matahari itu tidak makruh kalau menurut Imam Nawawi. Itu. Wa yukrahu aidon, dan makruh lagi syadidus sukhunatih wal burudatih, air yang terlalu panas, bukan karena sinar matahari, tapi karena dipanaskan. Misalnya kita di kamar mandi punya air yang biasa, ada air yang hangat misalnya, disetel dengan sangat panas sekali, maka itu menjadi makruh. Sama dengan hukumnya, sama dengan yang tadi ketika kena sinar matahari, kena terik matahari.
Kalau dulu orang tiang sepuh-sepuh rien, orang tua dulu bilangnya kan cuma tidak boleh kalau wudhu pakai air panas kan seperti itu, tanpa ada penjelasan. Padahal di dalam beberapa keterangan ini Imam Nawawi memperbolehkan, artinya tidak memakruhkan air panas tersebut, sementara di dalam kitab ini Fathul Qorib dimakruhkan. Artinya kita tinggal mengikuti pendapat mana yang menurut kita baik. Itu. Kalau misalnya di wilayah-wilayah dingin, di Tengger misalnya, di Ranupane, ya kita pakai air hangat saja sudah, untuk lebih enak pada kita ketika mau sholat malam, sholat tahajud, wudhu pakai air hangat, ya tidak apa-apa sudah. Wal qismus salis itu yang kedua, yang pertama air suci dan mensucikan, yang kedua air suci cuma makruh, mensucikan tapi makruh, dan wal qismus salisu, dan adapun yang pembagian yang ketiga, tahirun, yaitu air yang suci, fi nafsihi, di dalam zatnya, ghairu mutahhirin, dan tidak mensucikan di ghairihi, kepada yang lainnya. Wa huwal ma'ul musta'maluh, dan adapun air tahirun ghairu mutahhirin, al ma'ul musta'maluh, yaitu air yang sudah dipakai, fi raf'i hadasin, di dalam menghilangkan hadas, au izalati najasin, atau menghilangkan najis, illam yataghayyar, selama tidak berubah warnanya, walam yazid wasnuhu, dan tidak bertambah timbangannya, ba'da fisalihi, setelah berpisah, amakan ba'da tibarin, dari tempat setelah menghitung airnya, ma yatasharrabuhu, yang diserap, al-maghsuluh, oleh tempat yang dibasuh, minal ma'i, dari air. Ada yang ketiga, itu ada air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Itu adalah air mustakmal namanya. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dengan catatan illam yataghayyar, selama tidak berubah. Misalnya jenengan wudu niku ditadai misalnya. Wudu diberi tempat, ditampung airnya. Kemudian airnya itu tidak berubah warnanya. Karena jenengan sudah kondisi bersih, wudu jenengan tampung airnya karena kondisi kemarau misalnya. Nah, airnya tidak berubah, maka itu namanya air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa untuk bersuci. Tapi bisa dipakai. Tapi selain untuk bersuci, seperti itu. Kalau untuk wudu sudah tidak boleh. Kemudian yang mustakmal ini, yang dipakai ini, hitungannya tidak sampai 2 kula, tidak sampai 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula, suatu misalnya tempat mandinya besar, jeding ikut ageng misalnya, tidak masalah, meskipun wudhu langsung ke nyemplung istilahnya tangan, tidak apa-apa. Membasuh tangan dimasukkan ke dalam bak mandinya, ke dalam tambungan airnya, tidak apa. Kalau lebih dari 2 kula. 2 kula itu berapa? Ada 2 versi. Menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu 92 cm tinggi, lebar, dan panjangnya. Kalau di sini ada yang 62 cm. Jadi 60 berarti sekitar 3 ini. Kalau 60 saya 3. 60 panjang, lebar, dalam. Ini sudah masuk di dalam 2 kula. Artinya kalau
bak mandi ketika di tempat-tempat umum itu sudah, saya kira sudah memenuhi syarat. Kalau bak yang tandon air yang biasanya di toko ada kan tandon air yang langsung jadi itu lebih sudah. Karena itu 60 lebih. Kalau lebih dari 2 kula ini tidak berpengaruh seperti itu. Meskipun sudah dipakai wudu, maka tidak menjadi musta'mal. Selama airnya tidak berubah tapi. Kalau misalnya dengan wudu terus airnya menjadi biru gara-gara jenengan misalnya, nggak terlalu kotor misalnya, akhirnya jedingnya tempat airnya ini, tandon airnya ini menjadi warnanya berubah karena panjenengan, maka tidak boleh. Walaupun mutayyir ayu min hadzal qismi, termasuk dari pembagian air al-ma'uh yang ketiga, pembagian air yang ketiga, ahadu aus al-mutaghyiruh, air yang berubah, ahadu awsafihi, salah satu sifat-sifatnya, bima dengan sesuatu, ay syai'in bisyai'in, dengan sesuatu, qalitahu, sebab tercampurnya, minat thahirati, dari sesuatu yang suci. Ada juga air yang suci yang berubah karena tercampur dengan barang-barang yang suci. Ini juga tidak bisa mensucikan. Seperti misalnya taghyuron, dengan perubahan yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi. Perubahannya mencegah kemutlakan nama air tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya air tersebut tahirun ghairu mutahhirin. Hisian, baik secara nyata karena taghayyuri perubahannya, atau takdirian, atau berdasarkan perkiraan. Artinya misalnya ada air yang berubah, air banyak tapi berubah karena sesuatu yang suci. Misalnya jenengan punya air, sudah air 1 timba, jenengan campuri air teh, misalnya. Jenengan kasih teh ke dalamnya, teh kan suci. Tapi ketika ditaruh ke dalam timba tersebut, maka air ini sudah menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena sudah berubah namanya. Air tadi yang 1 gelas, misalnya 1 gelas ini, air yang sebetulnya awalnya suci mensucikan, ketika dikasih teh, diparingi teh terlepete, maka ini akan merubah menjadi air teh. Maka dia suci tapi tidak mensucikan. Itu. Karena perubahan warna, perubahan sifat yang diakibatkan dicampur dengan sesuatu yang suci. Atau diberi kopi misalnya, dia berubah. Jadi yang awalnya air mutlak menjadi air kopi, air murni menjadi air kopi. Maka kalau wudu dengan teh, sprite misalnya, Fanta, ya tidak boleh. Dengan air teh misalnya tidak boleh. Kalau cuma air panas masih boleh. Air hangat ya boleh. Ka'anih talatoh, seperti ketika tercampur dengan air, sesuatu yuwafiquhu, yang sesuai fi sifatihi, dalam sifatnya, kama il wardi, seperti air mawar, al munqati'i, yang hilang ar-raihati baunya. Wal ma'ul musta'maluh, dan seperti air yang mustakmal, fa illam yamna'u itlaqi ismil ma'i alaihi, fa illam yamna', apabila perubahan untuk tidak mencegah kemutlakan ismil ma'i, nama air, alaihi,
bi angkanat taghayyuruhu, dengan sekiranya perubahan air tersebut bitahirih disebabkan yasirun sedikit. Artinya kalau misalnya air itu hanya tercampur sedikit, seperti misalnya ada air murni, air murni 1 gelas tercampur dengan air mawar. Misalnya ada air seperti minyak wewangian itu, tapi baunya sudah hilang. Baunya sudah hilang. Kemudian dicampur dengan air tersebut, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan karena tidak merubah status dari air tersebut. Air mutlak Jadi tetap air mutlak, tidak berubah. Kalau seperti tadi yang saya contohkan awal, diberi teh, warnanya berubah, baunya pun bisa berubah, maka dia sudah bukan lagi menjadi air mutlak, tapi sudah menjadi punya nama lain, air teh atau air kopi atau semacamnya. Au bima, atau dengan sesuatu yuwafiku yang cocok al-ma'uh terhadap air fi sifatihi, di dalam sifat-sifatnya. Wa quddirah, dan diperkirakan mukhalifan berubah, walam yughayyir, tapi tidak berubah, fala yuslab, maka tidak hilang tuhuriyati, hukum bisa mensucikan. Artinya kalau misalnya dengan sesuatu yang hampir sama, ya seperti tadi sudah ada misalnya bunga minyak mawar tadi, baunya sudah hilang, dicampur dengan air tersebut, ini maknanya sama, tidak merubah kemutlakan dari air tersebut dengan campuran yang tidak terlalu banyak, maka tetap hukumnya air tersebut adalah suci dan mensucikan. Wal qismur rabi'u, dan adapun pembagian macam-macam air yang keempat, yang terakhir, yaitu ma'un najasun, dan air yang najis. Ai mutanajjisun, artinya yang najis, yang terkena najis. Wa huwa qismani, ahaduhuma, salah satunya qalilun, air sedikit, wa huwa alladzi halat fihi najasatun. Wa huwa alladzi, yang terkena najis, fihi, di dalamnya, najisatun, terkena fihi, dalamnya, najisatun, apa najis, taghayyara amla, taghayyara berubah, amla atau tidak. Wa huwa ai wal halu annahu ma'un dunal kullataini. Wa huwa, artinya air tersebut, annahu ma'un, sungguhnya air tersebut, dunal kullataini, tidak sampai dua kula. Oh yustasna, dan dikecualikan min hadal qismi, dari pembagian ini, al-maitatah, yaitu bangkai binatang, allati la damalaha, yang tidak ada darah di dalam bangkai tersebut, sailun, yang mengalir, inda qatliha, apabila dia dibunuh, aw syaqqa udwin, aw syaqqa udwin, atau ketika dirobek anggota badannya, kadzubabi, seperti lalat, illam tutrah fihi, apabila tidak ada unsur kesengajaan, walam tughayyirhu, dan tidak merubah air tersebut. Jadi kalau air sedikit, yang pembagian yang terakhir ini adalah najis. Air najis adalah air yang terkena najis, yang tidak sampai 2 kula. Misalnya ada air sekian pun, ukurannya sekian, kemudian kejatuhan kotoran ayam misalnya, atau darah misalnya, maka ini sudah menjadi air najis, tidak suci dan tidak bisa untuk bersuci. Berbeda dengan misalnya ada air seperti ini, kemudian ada hewan yang ketika dibunuh, misalnya kita potong, ini tidak keluar darahnya.
Atau ketika kita robek anggota badannya, kita putus begini, ini memang tidak keluar darah. Maka ketika jatuh ke dalam air ini, maka tidak menjadi najis. Salah satu contoh misalnya ada lalat, lalat jatuh ke air, maka airnya tidak menjadi najis. Atau ada semut misalnya jatuh mati, ini tidak menjadi najis. Lalat mati, kemudian ada di dalam gelas ini, di dalam air ini, maka tidak najis hukumnya. Semut mati, ya tidak najis hukumnya. Apabila tidak ada kesengajaan, walam tughayyirhu, dan tidak merubah warnanya. Kalau misalnya lalat ini sudah bosok, misalnya busuk, akhirnya merubah kepada bau dan warnanya, maka menjadi najis. Jadi untuk kita kembali lagi kepada pembahasan yang awal bahwa air, kita di akhir ini perlu kita perjelas lagi. Air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama thahirun mutahhirun, air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Yang kedua air musyammas, air yang dipanaskan. Kemudian yang ketiga air yang suci dan tidak mensucikan, yaitu air mustakmal yang kurang dari 2 kula. Kemudian juga air najis. Air najis ini air yang sedikit tidak sampai 2 kula dan kejatuhan barang najis, maka otomatis dia sudah menjadi air yang najis, tidak tidak suci dan tidak mensucikan. 2 kula ukurannya adalah ada yang 62 cm panjang, lebar, dalam. Ada yang di dalam Kasyifatus saja itu 92 cm panjang, lebar, dan dalam gitu. Itu para sahabat peduli sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah mudah-mudahan diberi umur panjang, masih bisa bertemu kembali pada Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.